nashide shugu haireru, artinya tanpa reservasi langsung masuk. Kalimatnya simpel banget, tapi siapa yang nyangka jadi bakal viral banget di Jepang. Dan yang lebih gokil lagi, kalimat ini tuh asalnya bukan dari orang Jepang, tapi dari Pavilion Indonesia di World Expo Osaka 2025. Nah, kali ini kita bakal ngomongin event yang sukses banget ngangkat nama Indonesia di mata Jepang, bahkan dunia. Yuk langsung aja kita bahas. Nah, jadi gini ceritanya guys. 6 bulan kemarin di Osaka, Jepang diadain acara yang gede banget, yaitu World Expo 2025. Diikuti peserta dari 158 negara dan wilayah, pameran budaya, teknologi, dan visi masa depan mereka. Tapi di antara ratusan pavilion yang megah itu, ada satu yang paling rame banget. Dan paling dicintai sama pengunjung Jepang. Yaps, Pavilion Indonesia. Tiap hari, di depan pavilion itu, staf-staf Indonesia nyambut pengunjung dengan senyum lebar, ketawa-ketawa, bahkan sambil joget segala, dan energi positif yang gak ada tandingannya. Mereka teriak dengan semangat, "Yuyaku nashide, machidika nashide," yang artinya tanpa reservasi, tanpa waktu tunggu, alias langsung masuk aja bro, gak pakai ribet. Dan lucunya, cara mereka ngomong tuh khas banget. Pakai logat Indonesia yang medok tapi tulus. Bikin orang Jepang tuh ketawa, senyum, bahkan ada yang terharu guys. Videonya tuh langsung viral di TikTok Jepang, terus ke X, dan bahkan diliput di TV nasional Jepang. Bahkan ada musisi Jepang yang bikin remix lagu dari teriakan mereka. Lagu itu tuh diputar di Pavilion Indonesia. Dan pengunjung sama staf kita itu joget bareng sambil ketawa-ketawa. Bener-bener vibe-nya Indonesia banget. Hangat, ceria, dan penuh kebahagiaan. Pavilion Indonesia berdiri di Yomeshima Island, Osaka dengan tema Driving in Harmony, Nature, Culture, and Future. Bentuk bangunannya tuh kayak kapal, simbol perjalanan Indonesia menuju masa depan berkelanjutan. Filosofinya dari Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Selama Expo Pavilion Indonesia, nggak pernah sepi pengunjung. Sampai hari terakhir, tanggal 13 Oktober 2025 kemarin, antriannya masih super duper panjang. Bahkan katanya, pengunjung Pavilion Indonesia mencapai rekor 3,5 juta orang. Jauh melampaui target awal yaitu 2,8 juta. Gila, keren banget. What? Orang Jepang tuh ya rela nunggu cuma buat ngopi gaya doang guys. Terus lihat tarian tradisional yang keren abis. Dan ngobrol sama staf Indonesia yang super ramah dan lucu-lucu. Tapi pas acara penutupan tiba, suasananya tuh berubah total. Begitu diumumin kalau Pavilion Indonesia bakal dibongkar, ribuan pengunjung termasuk warga Jepang langsung datang ke lokasi. Mereka ada yang bawa bunga, ada yang bawa bendera kecil Indonesia, dan banyak yang nangis beneran sambil teriak, "Please don't remove Indonesian Pavilion," gitu katanya. Dan pas upacara penurunan bendera merah putih terakhir kali, hampir semua orang di situ tuh nggak ada yang bisa nahan air mata. Staf Indonesia peluk-pelukan, pengunjung Jepang juga banyak yang ikutan nangis. Dan suasananya jadi haru banget, kayak perpisahan sahabat yang udah deket lama. Buat mereka, Pavilion Indonesia tuh bukan cuma tempat pameran doang, tapi rumah kecil yang penuh tawa dan kenangan. Media Jepang langsung ramai nulis berita. Salah satu headline-nya itu bilang, Pavilion Indonesia bukan cuma sekedar pameran, tapi rumah kebahagiaan. Bahkan sekarang banyak warga dan komunitas Jepang minta biar Pavilion Indonesia nggak dibongkar total, tapi dipindahin jadi pusat kebudayaan Indonesia di Jepang. Dan kalau emang benar kejadian, itu bakal jadi sejarah baru antara Indonesia dan Jepang guys. Kementerian Pariwisata juga bilang, antusiasme orang Jepang ini bukti bahwa soft power budaya Indonesia tuh kuat banget. Kita nggak butuh teknologi canggih buat bikin dunia jatuh cinta. Cukup dengan senyum, keramahan, dan ketulusan. Itu aja udah bisa nyentuh hati orang dari manapun. Pavilion Indonesia di Osaka buktiin satu hal penting.
yang bikin dunia ingat sama kita bukan cuma sekedar karya besar guys, tapi hati dan semangat berbagi kebahagiaan. Dan lewat satu kalimat sederhana, Hyoyaku Nashide Shogohaireru, Indonesia, sukses bikin Jepang jatuh cinta. Sayangnya acara ini udah resmi selesai dan ditutup tanggal 13 Oktober kemarin. Dan sebagian besar bangunan megah di area expo itu, termasuk Grand Ring, struktur kayu terbesar di dunia, yaitu sepanjang 2 km, bakal dibongkar. Sebagian kayunya juga bakal digunakan buat bangun rumah sementara bagi korban bencana. Dan 1/10 lingkaran Grand Ring bakal tetap berdiri sebagai monumen kenangan Expo Osaka 2025. Keren banget kan? Sekarang pertanyaannya gengs, menurut kalian Pavilion Indonesia ini layak gak sih dipertahankan sebagai pameran permanen di Jepang? Coba sekarang kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak orang tahu gimana hebatnya dan hangatnya budaya Indonesia di mata dunia. Karena meskipun World Expo Osaka 2025 ini udah resmi berakhir, kenangan tentang Pavilion Indonesia nggak akan pernah berakhir. Buat Jepang, acara ini bikin Indonesia bukan cuma jadi negara tropis di peta, tapi perasaan hangat yang pengen mereka simpan selamanya. Masih bareng gue Ebi, until next time guys!